Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 1 tentang efek penurunan AW terhadap mikroba. Yang pertama, bahan pangan mengandung dua macam air, yaitu yang pertama air bebas ataupun biasa, dan yang kedua air terikat. Lanjut yang ketiga yaitu air bebas. Air bebas disebut dengan aktivitas air AW, yaitu air yang mudah hilang. Apabila bahan pangan diluapkan atau dikeringkan, AW inilah yang sering menjadi media tumbuh perkembangan mikroba. Serta reaksi-reaksi kimia dalam bahan pangan. Nilai AW dipantekkan dalam angka desimal dengan kisaran 0 sampai 1,0. Dan yang selanjutnya, air bebas disebut dengan air terikat adalah air yang terikat erat dengan komponen pangan. Air terikat adalah air yang terikat erat dengan komponen pangan. Bahan pangan basah. Pada dasarnya, bahan pangan yang belum diolah seperti susu, ikan, daging, dan telur mempunyai AW 0,95. Sebagian besar mikroba yang bisa tumbuh pada kisaran AW yang tinggi yaitu golongan bakteri. Bahan pangan AW 0,60 sampai 0,85. Pada bahan kering seperti ini, mikroba yang sering tumbuh adalah dari golongan kapang. Jadi apa yang dapat disimpulkan? Bahwa pada setiap jenis mikroba mempunyai kisaran AW yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Jika dibuat tabel, akan terlihat seperti tabel di samping. Jenis mikroba 1 bakteri, yaitu dengan AW lebih dari atau sama dengan 0,91. Nggak boleh. Ulang iku ya tabel ya Ki ya. Iki on wong mlebu. Jenis mikroba 1 yaitu bakteri dengan AW lebih dari atau sama dengan 0,91. Yang kedua kamir dengan AW 0,88. Yang ketiga kapang dengan AW 0,80. Beberapa bakteri tertentu ada yang dapat tumbuh pada AW sampai 0,75. Dan untuk beberapa kamir ada yang tumbuh pada AW sampai 0,60. Di bawah AW minimal setiap kisaran AW untuk tiap mikroba tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Pertumbuhan mikroba dapat dihambat secara total dengan menurunkan AW bahan pangan di bawah 0,60. Faktor apa yang mempengaruhi AW pada bahan pangan?
1. Jenis proses. Bahan terlarut berbeda dalam kemampuannya untuk menurunkan AW pada produk pada air murni dengan suhu 25 derajat Celcius untuk menurunkan AW jadi 0,99. Dibutuhkan konsentrasi NaCl, sukrosa, glukosa, dan gula invert 4, 15,45, 8,9, dan 4,11 gram. Sedangkan untuk menurunkan AW air murni menjadi 0,92 dibutuhkan konsentrasi larutan berturut-turut 11,9, 54,34, 43,72, dan 32,87 gram. Next, Ma'am. Dua, karakteristik bahan pangan. Nilai AW minimal untuk pertumbuhan mikroorganisme bervariasi tergantung karakteristik bahan pangan dan kondisi lingkungan selama penyimpanan. Next. 3. Jenis mikroorganisme. Pada umumnya, kapang dan kamir dapat tumbuh pada AW yang lebih rendah daripada bakteri patogen dan pembusuk. Bakteri gram negatif membutuhkan AW yang sedikit lebih tinggi daripada bakteri gram positif. Next. Tabel AW minimum pertumbuhan mikroba pada suhu optimum pertumbuhannya. Bakteri. Inilah Yang beberapa. pertama bakteri Bacillus. Apa ya, Gogi? Langsung aja. Inilah tabel AW ngono ya. Oh ya. Nggak usah diwaca siji-siji. Oh ya. Ini contoh beberapa dari bakteri hamir dan kapang. Tabel AW minimum pertumbuhan mikroba pada suhu optimum pertumbuhannya. Next. Satu, metode penurunan AW. Metode penurunan AW. 1. Pengeringan alami. Metode ini merupakan metode yang paling murah karena pengurangan AW dari bahan pangan dihilangkan dengan menggunakan panas matahari. Metode ini biasanya digunakan untuk bahan pangan seperti biji-bijian kering, buah-buahan kering, seperti kismis, sayuran, ikan, daging, dan susu. Meskipun metode ini murah, tetapi metode ini juga menggunakan beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu proses pengeringannya lambat karena tergantung kondisi cuaca. Selain itu, pengeringan dengan cara dijemur mempunyai risiko untuk ditumbuhi oleh bakteri, pembusuk, patogen, serta kamir atau jamur. Yang kedua, pengeringan mekanik adalah proses yang dikendalikan. Proses pengeringan metode ini berlangsung dalam waktu beberapa detik sampai beberapa jam, tergantung jenis metode yang digunakan dan bahan yang dikeringkan. Bahan yang biasanya dikeringkan menggunakan metode pengering mekanik adalah sayuran, buah-buahan, jus buah, susu, kopi, teh, dan dendeng daging. Metode pengeringan mekanik ini seperti tunnel drying. Tunnel drying ini adalah penghilangan air pada bahan pangan dengan metode dengan cara melelehkan bahan pangan
tersebut ke dalam terowongan yang dialiri oleh udara panas. Biasanya terdapat di Yang kedua ada roller drying. Pengeringan metode ini dilakukan dengan cara cairan yang dikeringkan diubah menjadi lapisan tipis pada permukaan roller drum yang dipanaskan dari dalam. Ketiga, spray drying. Metode ini dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan sehingga membentuk tetesan kecil. Kemudian tetesan tersebut bersentuhan dengan udara panas sehingga tetesan tersebut berubah menjadi kering. Metode penurunan AW yang ketiga, pengeringan beku atau freeze drying. Pengeringan beku adalah metode yang membutuhkan biaya mahal untuk prosesnya. Metode pengeringan beku dapat diaplikasikan untuk bahan pangan yang berbentuk padat maupun cair. Metode ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk kering beku dari sayuran, buah-buahan, jus buah, kopi, teh, dan produk daging dan ikan, serta beberapa produk khusus lainnya. Empat, pengeringan busa foam drying. Metode ini efek untuk mematikan sel, mikroba, dan spora cukup kecil, sehingga perlu dilakukan metode preservasi lain sebelum dikeringkan seperti penurunan pH dan pengurangan aktivitas air. Produk-produk cair seperti putih telur, pure buah, dan pasta tomat dikeringkan dengan cara ini. Pengeringan busa dilakukan dengan cara mengeringkan bahan pangan dengan cara menjadikan bahan pangan tersebut berbentuk busa. Metode yang kelima yaitu pengasapan. Proses pengasapan ini akan menghilangkan air pada produk pangan sehingga aktivitas air pada bahan menurun. Metode ini bisa membunuh mikroba yang ada dalam bahan pangan akibat panas dari asap dan juga senyawa antimikroba yang berada pada asap itu sendiri. Keenam, intermediate moisturizer food. Bahan pangan yang melalui proses IMF memiliki aktivitas air dengan kelembapan sampai 40%. Bahan pangan tersebut dapat dikonsumsi tanpa melalui proses pengeringan, akan tetapi mempunyai daya simpan yang cukup lama meskipun tidak disimpan pada suhu dingin. Aktivitas airnya rendah dan kelembapannya relatif tinggi tersebut diperoleh dengan cara menambahkan zat yang dapat mengikat air dan hidrofilik. Dikarenakan bahan pangan tersebut mengandung aktivitas air yang rendah, maka bakteri tidak dapat berkembang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.